Desa Masiro, Rangkas Bitung, Kabupaten Bledag, Provinsi Banten. Saya di sini sebagai dosen pengampu asuhan kebidanan persalinan, di mana deskripsi mata kuliah ini mahasiswa di akhir perkuliahan mampu melakukan asuhan persalinan sesuai dengan standarnya. Salah satu subpokok mata kuliah asuhan persalinan ini yaitu mahasiswa bisa mempraktekkan asuhan persalinan. Referensi yang saya gunakan yaitu menggunakan RPJMN APM 2017 dan buku ajar berdasarkan FDMS. Evaluasi dari hasil pembelajaran yaitu mahasiswa melakukan role-play ulang dan beruji kembali. Baik, saya akan mempraktekkan hari ini terkait dengan asuhan persalinan normal secara demonstrasi step by step. Tujuannya agar mahasiswa memahami langkah demi langkah terkait dengan asuhan persalinan. Terima kasih. Tidak ada bagian yang terbuka nanti karena menggunakan handphone. Semua terlindung ya, tidak ada yang terbuka. Itu kita cuci tangan 7 langkah ya. Tangan kita sudah bersih ya. Kita akan melakukan sulfat hygiene, bersih PD, bersih dan latihan pada sulfat hygiene ya. Kita singkat dengan bersih. Ini di nanti sebelum sulfat hygiene kan kita harus menggunakan sarung tangan. Tujuannya kita one hand ini untuk memasukkan oksitosin. Kita buka. Nah, kita buka, tolong perhatikan tutupnya, jangan sampai lupa kita melepaskan tutup, nanti mana cari tutupnya. Setelah itu kita masukkan. Ini benar pegangnya seperti ini. Ini steril. Karena ada di dalam bak instrumen. Dipegangnya oleh handscoon yang steril. Kalau ini steril atau tidak kemakan oksitosin? Tidak. Jadi dipegang oleh tangan yang tidak menggunakan sarung tangan. Ini jangan terkontaminasi. Kita masukkan supaya kita ambil. Nah, sudah sampai bersih. Setelah ini kita tutup kembali. Mana tutupnya? Karena kita menggunakan vessel, kadang vessel ini kan beruap. Kita harus peka matanya ini. Nah, kita one hand tutup sampai pastikan ini sudah tertutup. Ada gelembung, nah, pastikan tidak ada gelembung udara. Pastikan tidak ada gelembung udara, bisa satu tangan seperti ini. Ini buang ke safety box. Pada saat one hand yang harus dilakukan yaitu tertulis. Pertama, memasukkan oksitosin. Yang kedua, mengeluarkan setengah kohort. Ini setengah kohort, khawatir nanti pembukaannya sudah lengkap, ketubannya Belum pecah. belum pecah, sehingga harus dilakukan amniotomi. Setelah itu apa lagi? Kita tutup atau tidak? Sebelum kita tutup, kita harus mengambil sarung tangan sebelah lagi. Kalau kita sudah menggunakan sarung tangan, dua-duanya otomatis sarung tangan ini tidak boleh terkontaminasi. Yang harus kita buka apa? Tutup. Nih, tutup. Ada 3 langkah sebelum kita menggunakan sarung tangan. Mengambil handscoon sebelahnya lagi. Setelah itu tutup. Sebelumnya kita pas dulu 2, 3, 4, 5, 6. Kita membersihkan daerah bagian bagian ini ya, bagian labia mayora. Yang terjauh dulu labia mayora dari ibu, labia mayora kanan ibu, kita buka labia minora ibu, labia minora kanan ibu, dari klitoris sampai dengan perineum.
setelah itu dari perineum sampai dengan anus. Ya, kalau misalnya terkontaminasi ya sudah selesai. Intinya jangan terkontaminasi dengan anusnya. Misalkan kalau misalkan ini ada BAB-nya si ibu, kita tangannya banyak kotoran, berarti kita harus sarung tangan ini dilepas, dilakukan klorin. Kalau misalkan si ibunya tidak mengeluarkan kotoran, ya, berarti kita cukup membersihkan ini dilanjut untuk melakukan pemeriksaan darah. Intinya ini tidak terkontaminasi dengan BAB ya. Setelah kita membersihkan, melakukan vulva hygiene, setelah itu kita periksa vulva vagina. Di sini kita lihat karena mau amniotomi, ini kan ini ya menghalangi cairan. Nanti kita akan mengukur cairan, sehingga kita menggunakan tangan kiri, buang terlebih dahulu di tempat sampah infeksius. Setelah itu kita pasang lagi. Vulva vagina tidak ada kelainan, vulva ini di luar. Setelah vulva vagina tidak ada kelainan, kita periksa dalam agak masuk. Ibu mohon maaf, kalau pemeriksaan dalam dari tengah dulu. Ya, Ibu mohon maaf, saya masukkan jari saya. Pada saat diraba ada kantung pemeriksaan dalam. Setelahnya kita akan ambil lagi ya. Ternyata pembukaannya sudah lengkap 10 cm. Yang diraba yaitu setelah vulva vagina itu porsio, mulut rahimnya. Porsio dulu yang kedua ya. Iya, Bu. Porsio yaitu sudah tipis, sudah tidak teraba porsionya. Karena yang ketiga yaitu pembukaan. Pembukaannya lengkap. Yang keempat di situ diperiksanya ketubannya. Ketubannya ternyata utuh. Ya. Setelah ketuban kita raba sudah sapinya keras, kepala, raba ubun-ubun kecil kiri depan, ada molase tidak ada, ya. Setelah molase, yang raba itu seperti ini. Ini molasenya nih. Ini kan molase itu ubun-ubun kecil. Ini kecil yang diraba ini. Ya. Kalau ubun-ubun besar ya ini berarti presentasinya muka nanti. Kalau kerabanya gini dalam, harusnya gini nih. Gini sih banyak nih. Yang kerabanya ibu-ibu kecil sudah berada di HOD ya, berada di HOD, sudah belajar bidang HOD ya. Ini adanya di HOD 4, yaitu sejajar dengan kalau HOD 4 itu di mana? Di ospopsigis. Sudah kita lakukan pemeriksaan dalam, jangan dikeluarkan tangannya karena pembukaan sudah lengkap. Air ketuban Belum baca. utuh, kita lakukan Amniotomi. Ya, seperti ini. Ambil. Masukkan. Seperti ini masukannya. Ya, masukannya seperti ini. Amniotomi ini. Yang kuncinya cuma gini, nantinya kena porsio ibunya. Jadi seperti ini. Kita susuri. Sudah sampai di sini, kita baru balik. Tangan kiri kita yang gerak nih, balik. Kita pegang gini, kita torehkan air ketubannya. Nanti dia pecah. Terus mengeluarkan lagi, kita balik lagi, tangan kita lindungi, baru lepas. Oke, seperti ini. Lepas tangan ibu di dalam, ibu masukkan setengah kohor, ya. Yang kuncinya ini menelusuri bagian jari penolong. Setelah sampai dengan air ketuban, kita balikkan setengah kohor yang kuncinya ke bagian air ketuban. Kita torehkan pada saat tidak ada his atau di antara his. Kenapa tidak pada saat his? Karena saat his ibu mengedan. Kalau ada his gimana? Ibu pecahin ketubannya. Kalau ada his, takut muncrat. Jadi kita cek dulu kalau mau amniotomi. Ya, pada saat tidak ada his atau ibunya tidak lagi ngeden, ibu mulas kuat ya nih mulus, kita tunggu dulu. Ya, walaupun setengah kohor sudah masuk, ya tunggu dulu. Ya neng sudah nggak mulas, ya ibu kita pastikan di perut ibunya. Kalau kontraksi itu kan keras, kalau nggak ada kontraksi lembek nih. Kalau misalnya tidak ada his, kita lindungi dulu gini nih, takutnya muncrat walaupun di antara, kita torehkan. Ya, torehkan seperti ini, set. Sudah keluarnya air ketuban ke dalam bengkok. Setelah ini kita keluarkan. Nah,
Setelah kita keluarkan, kita lebarkan. Sebelum tangan kita keluar, kita lebarkan dulu. Kita lebarkan selaputnya. Ternyata tidak ada penumbuhan tali pusat. Ya, kita nilai air ketubannya jernih. Berarti kalau jernih itu J, jernih. Kalau mekonium berarti M gitu ya. Kalau darah berarti D simbolnya. Ternyata jernih, banyaknya kurang lebih 250 cc normal. Sudah melakukan pemeriksaan dalam, kita buang, ini sudah terkontaminasi kan? Sudah. Harusnya ada baskom untuk alat yang kotor. Ibu mau diangkat ibu. Ini ke keranjang pakaian kotor. Setelah ini karena tangan kita sudah terkontaminasi, jangan lupa kalau sudah memecahkan air ketuban kita harus pemeriksaan DJJ. Ini kan kotor nih, bagaimana ini? Sedangkan sudah melakukan amniotomi. Kalau misalnya kelanjutan, ibu mulas, ini kan ngeden, gitu kan ya. Jangan lupa intinya kita harus pantau DJJ. Ya, kalau misalkan ini pembukaannya sudah lengkap, sudah dilakukan amniotomi, ibu, kita jangan lupa apa? Lepas sarung tangan. Gimana kalau lepas sarung tangan lepas? Setelah itu kita cuci tangan di air mengalir, kita keringkan. Kita periksa DJJ. Setelah melakukan amniotomi, setelah melakukan pemeriksaan, ibu mohon maaf, saya akan meriksa keadaan janinnya. Tadi setelah dilakukan palpasi, ternyata pinggulnya dari sebelah kanan. Kita pegang nadi ibu. Ini detak nadi atau detak jantung janin, ya. Jadi harus membedakannya pegang nadi ibu. Oh ini cepat betul nadi ya. Detak jantung si janin. Kita kalau misalnya ibunya saya mulas, ya ada teratur atau tidak DJJ-nya. Tek 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 tek, tidak teratur kan? Ya, nggak bisa 1 menit penuh, karena biasanya nyambung lagi, mulus lagi. Harusnya 1 menit penuh. Kalau misalkan kesulitan menghitung detak jantung ya, bagaimana kita mengecek sis ibu? Sis ibu semakin kuat. Kita cara ngecek sis ibu itu pegang di pusat, pusat ini ya, kuat, bulat, keras. Dalam waktu 1 menit itu berapa kali lamanya? Pegang. Ternyata ada 40 detik. Ya, udah 1 kali. Mulus lagi, hitung lagi. Kita hitung lagi, ada 45 detik, makin lama. Udah hilang, ya. Mulus lagi, dalam waktu 1 menit ini sampai 4 kali. Emang kalau melahirkan kan nyambung lagi ya. Nah, berarti ini 4 kali lamanya. Misalkan yang pertama ada 40 detik, ada 45 detik, kita pukul rata yang paling banyak. Kalau misalkan banyaknya 40, berarti 40 detik dalam waktu 1 menit. Dalam waktu berapa menit? 10 menit. 10 menit, banyaknya 4 kali. Lamanya 40 detik. Ya, itu cara cek kontraksi ya. Ini ibu sudah dilakukan pemeriksaannya sudah lengkap, ada dan gajinya normal, DJJ-nya tadi normal. Ini sudah bersih, pede, celup, tadi ya. Celup, lalu DJJ. Sudah paham tadi singkatan dari tadi? Celup DJJ. Setelah celup DJJ lagi beritahu ibu dan keluarga. Beritahu ibu dan keluarga itu dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan keadaan ibu dan janinnya normal. Pembukaan sudah lengkap, air ketuban sudah saya cekkan, kondisi janinnya, detak jantungnya normal. Ibu ada mules, jika ada his, pimpin ibu untuk meneran. Ya, jika tidak ada his, anjurkan ibu untuk minum biar tenaganya kuat kan. Dikasih minum, misalkan kasusnya ibu padahal nggak kuat, ibu udah bisa menerannya, gimana bu? Ya saya bantu ibu, sini
tangannya masukin ke mana ini? Lipatan paha. Dibuka seluas mungkin kakinya ibu. Ayo, dibuka. Ditekuk kaki ibunya. Iya, pintar. Sini, ibunya masuk. Bapak boleh didampingi ibunya. Ya, berikan motivasi ya Bapak untuk ibunya supaya semangat dulunya. Masukkan ibu tangannya. Terus pada saat ibu mulai, angkat sama ibu ya. Angkat perutnya seluas mungkin, matanya lihat ya ke bagian perut ibu. Dia ada dorongnya. Ibu sudah bisa kalau menerangkan lihat pada saat itu saya pada saat ibu mulai kuat, ibu menelan yang panjang dan kuat. Tapi kalau tidak ada mulus, ibu jangan menelan ya. Pada saat sudah terasa ada mengganjal di bagian bawah ibu dengarkan instruksi saya. Kata saya batuk, ibu batuk ya, seperti mengiling-iling, seperti mengiling. Paham ibu? Ya, paham. Setelah itu ibu mulus, ibu meneran, ibu bener, pintar. Misalkan ya. Nah, kalau ibu sudah bisa, ini kan kita harus persiapkan menolong kelahiran bayi. Kita sudah mengajari ibu cara memimpin meneran sampai 6 cm di depan vulva seperti ini. Kita siap-siap untuk memasang permel dan topi serta di atasnya ada handuk untuk pengaring. Di bawah punggung ibu ada underwear dan kain segitiga. Handuk bokong buka, sepatu setnya dibuka dan didekatkan ya. Sarung itu kita menggunakan sarung tangan penolong ini. Daya itu memudahkan kita steril, sifatnya ini steril. Ibu nggak kuat kan? Nggak kuat bu, ayo coba kayak gimana ngeresnya ya. Cepet ya, kelihatan ibu, ditarik pahanya sekuat mungkin. Ibu jangan malam, lihat ke pusat. Ayo bapak bantu pak, siap-siap. Kita melindungi apa ini? Perineum. Kepala bayi ya. Apa yang dilindungi pertama ini dulu nih, tangan kiri, tangan kanan kita. Melindungi apa? Perineum. Perineum. Melindungi gini, melindungi perineum nih, biar nggak robek nih, sama tangan kita ini nih. Iya. Kebayang? Kebayang. Nanti biar kepalanya pas lahir sama kita ketahannya nih, perineumnya nggak. Kalau kita nggak lindungi, ini robek lagi ya, plek gitu kan? Iya. Kita harus melindungi, bukan menahan, melindungi. Tuh sesuai tuh. Kan tangan kita gini. Iya. Nah, setelah itu tangan kiri Di atas. di mana ini? Ini namanya apa, di bagian apa? Ver? Vernik. Ini bagian kepala vertex. Ini kan vertex kan? Di sininya nih. Makanya di sini nih. Vertex untuk melindungi agar tidak terjadi robekan perineum di bawah. Di sini enggak terjadi robekan klitoris. Nah, berarti kan kita melindungi bagian vertex. Kita melindungi, tulis. Ada kan di situ melindungi vertex. Dan nih, yang namanya defleksi itu gini. Pada saat bayinya lahir kan mekanisme persalinan kalian udah pernah lihat ya. Ibu ajarin ya, mekanisme persalinan. Engagement. Mau ekspulsi itu gini, ekspulsi itu. Shot nih ekspulsi. Agar tidak terjadi defleksi. Naik ke atas defleksi maksimal. Stop gini. Kalau kita tahan gini, kita lindungi.
pelan-pelan dia tuh. Gini. Oke, paham kebayang? Jadi tangan penolong seorang ibu bidan itu harus dengan persalinan normal. Tangan kanan melindungi perineum agar tidak terjadi robekan. Tangan kiri melindungi agar tidak terjadi Ada kalau agar tidak terjadi apa? Defleksi. Defleksi itu tadi nih. Agar tidak terjadi defleksi. Gini nih. Defleksi maksimal. Agar tidak terjadi defleksi maksimal. Dan intinya kalau kalian nggak bisa itu cukup mengatakan melindungi bagian perineum dan melindungi bagian vertex, di bagian vertex. Dari sini ya. Setelah ini, ibu kan ada mulut, ya mulut nih. Ibu mulut, ya ayo pintar. Ngedenya di bawah ibu, ya. Kalau ada dorongan mulus kan nanti dia dengan adanya kontraksi bayi kan keluar ya. Iya, Bu. Dengan ada dorongan his bayi ini dengan sendirinya dia akan dengan fisiologis dia akan keluar. Ibu ngeden masih ada bolas. Mulus kalau nggak ada mulus istirahat dulu. Biasanya kan kayak gini, tapi belum ada dorongan. Ayo ibu udah terganjel di bawah. Ayo pintar. Yo. Kita mulai lagi pasang. Ya, sudah ada pastikan. Kalau misalkan ada lipstick gimana? Misalkan ada Lepaskan lilit. kalau misalkan lilitannya ini kuat banget. Klem. Tali pusat di dua tempat dan potong tali. Ini kan kadang bayi jangan keluarkan. Langsung kita keluarkan aja. Ya, sudah. Tapi kalau misalkan kuat, ada yang kuat, tapi ibu bilang jangan cemas. Nanti kita abaikan. Kita harus melakukan klem. Di klem. Kalau kuat ya. Satu. Kita lindungi seperti ini. Sampai klik. Satu lagi sama. Harus sampai ada bunyi klik. Makanya tadi sebelum nolong lahiran itu kita doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Robbana Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina satu lagi. Yang udah jahil Maryam walatan bisa urus ayuhan maulud. Kita tiupin ya. Tuh gitu kan. Terus ini kan mau memotong ikatan antara batin ibu dan janinnya. Jangan lupa buntingnya ini bunting paling pusat, jangan bunting sok maksimal, malah yang diambil bunting perineum epis. Ini caranya begini. Ini ya. Iya. Set aja misalkan sudah. Ini kan nanti terbelah dua. Iya. Ini terbelah dua. Ya. Tadi setelah kita cek lilitan tali pusat, ternyata tidak ada lilitan. Setelah kita cek lilitan tali pusat, tadi kan kita posisi tunggu putaran taksi 2. Kita tunggu dulu. Setelah itu sesuai biasanya dengan posisi punggung kanan si bayi. Jika tadi punggungnya kanan, biasanya memutarnya punggungnya di sebelah kanan. Nah, seperti ini kita langsung posisi tangan di parietal. Di parietal itu tangan kanan kita ada di bawah, tangan kiri ada di atas kepala. Seperti ini namanya biparietal. Ya, kita untuk mengeluarkan bahu. Nah, seperti ini ya, kita relaksasikan bayi ini ke bawah, tidak ada penarikan untuk mengeluarkan si bahu atas. Setelah itu kita suram ke atas untuk mengeluarkan bahu bawah. Nah, setelah ini, kan ini sudah seperti ini ya. Kita ini sanggah. Nah, sanggah, ibu jari kita susuri. Ini ibu jari yang tangan untuk menelusuri, ini ada di dada, namanya polda. Sini ya.
jempol di dada. Yang jempol di dada ini yang menelusuri. Susuri terus ke sini nih. Susurinya ke tangan, ke perut, ke kaki, masuk nih ke sela-sela sini. Nah, seperti ini. Kita nilai baiknya harusnya mau lepas lagi. Apa biasanya sebulan mengalami pergerakan aktif. Gitu kan, bayinya langsung menangis ya. Warna kulitnya kemerahan, pergerakan aktif. Nah, kita langsung mengeringkan. Setelah mengeringkan, jangan lupa berikan waktu. Setelah ini, pastikan bayinya garisnya ini bagus. Setelah kita keringkan, ganti kain. Ganti ya kainnya ya. Oh, di sini ada kain lagi nih. Nah, sip. Setelah ini kita akan mau menyuntikkan oksitosin. Setelah menilai bayi, terus sudah dikeringkan, cek janin kedua. Ceknya di sini. Oh, tidak ada janin kedua. Kalau ada janin kedua itu kan masih ada apa? Itu ada janin ya. Kenapa kalau masih ada janin ya? Masih tinggi pundusnya di atas pusat gitu kan. Seharusnya itu udah sepusat, ini udah masih di atas pusat. Pastikan tidak ada janin kedua. Setelah itu kita beritahu ibu-ibu, saya akan menyuntikkan oksitosin. Tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadi perdarahan pada ibunya. Di bagian paha ibu ya, maaf ibu sedikit nyeri di paha bagian luar, sepertiga. Ini mila. Jangan lupa menggunakan kasa di situ yang steril. Kita aspirasi dulu, kita masukkan. Ya. Kita masukkan ke dalam oksibo. Empat. Sudah, berikan oksitosin. Ingat ya, langsung ya. Suntik oksi. Nah, oksi. Setelah itu kita mau setelah oksi apa? Detik paling besar. Iya, oksi dengan volume ini. Pemotongan paling besar. Caranya yaitu pertama kita klem terlebih dahulu. Sebelum kita klem, ini ya, pelakunya kita pasang dulu ke bayi. Kita klem ini. Ini kan harus ada kejurusan biar pada saat kita potong tidak ada darah yang terjun. Karena ini kalau terjadi hipotermi bayinya, tetap kita ini biarkan saja. Nanti kita tunggu tanda-tanda pelepasan plasenta ya. Kita ke bayi dulu. Takut bayinya terjadi hipotermi. Cara menyimpan tali pusat seperti ini. Taruh di tengah-tengahnya. Set ya. Kita tarik. Nah, seperti ini. Kita jarak 2 sampai dengan 3 cm. Ada jarak, jangan terlalu pendek ya. Ibu jari ketemu ibu jari. Ya, kuat. 1. Yang kuat, kalau tidak kuat, kalau lepas terjadi perdarahan yang dikeluarkan dari tali pusat. 3 kali ikat hati ya. Terus saat ujian jangan walaupun tergesa-gesa tetap ini biar terbiasa harus yang kuat. Sudah. Kita melepas Krem. ya, akan melakukan IMD. Kalau melakukan IMD-nya, kulit ketemu kulit ibu ketemu kulit bayi. Misalnya bayinya. Setelah kita lihat, kita PTT ya, PTT baik. Uterus yang pertama laba dulu uterusnya. Globular. Yang kedua tali pusat memanjang. Yang ketiga Sembaran pindahkan dulu klemnya. Kita pegang sini.
dekatkan 5 sampai dengan 5 sampai 10 cm di depan vulva. Kita melakukan PTT, penegangan tali pusat terkendali, bukan penarikan, tapi PTT, penegangan tali pusat terkendali. Ya, kita raba tangan kita yaitu dorsokranial. Tangan kirinya berada di sini. Seperti push di sini. Ya, dorsokranial. Tek. Ya, dengan sendirinya kita hanya meregangkan saja. Ini dengan sendirinya keluar. Nah, sudah lepas, sudah terlihat. Kita dekatkan lagi klien. Tetap dorsokranial agar tidak terjadi inversi uteri, terus tidak keluar. Ya, ini dengan sendirinya akan keluar. Setelah plasenta berada di vulva ibu, kita sambut. Ya, nah ini kita sambut plasenta, kita putar searah jarum jam. Jarum jam kesini kan? Oh, selaputnya jangan sampai yang tertinggal. Ada selaput tertinggal atau dari pendarahan. Nah, plasenta lahir kita langsung satu. 15 detik, 15 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Terus makasih. Kita lihat ke darahnya. Setelah itu kita lihat plasentanya. Plasentanya, kopi nodonnya kita periksa. Harus menggunakan kasa. Tidak ada darah. Kopi nodon minta 20. Setelah itu tidak ada pembunuhan suatu ketuban. Kita lakukan utuh, tidak ada yang tertinggal. Terus plasentanya. Ini dari segi maternal. Maternal itu plasentanya, selaputnya maternal ya, sisi maternal. Terus plasentanya berapa? Di sini ternyata 2 cm tebalnya plasenta. Sudah kita cek dari sisi fetal, yaitu pada janin. Kali pusatnya insersinya di sentralis di tengah. Setelah itu kita hanya kali pusat 20, 40, 60 cm. Panjang dari kali pusat sensi. Terlihat ada 2 arteri, 1 vena. Arteri yang biru, vena yang merah. Normal. Sudah berat kira-kira ada 500 gram. Hasil praktikum ini akan dilakukan evaluasi terhadap mahasiswa dengan melakukan role play ulang terkait dengan praktek asuhan persalinan normal. Praktikum untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.